warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ramadan Podcast hari ke-27. Semoga puasanya lancar ya, walau kadang kita harus menahan lapar, haus, dan juga rasa malas saat mengerjakan tugas sekolah. Tapi semoga kita tetap semangat menjalani Ramadan dengan penuh kebaikan. Di bulan Ramadan ini kita bukan hanya belajar menahan diri, tapi juga menahan memperbaiki diri. Salah satunya adalah belajar tentang kepemimpinan yang baik. Hari ini aku nggak sendirian, aku bersama Lydia, Debda, dan Dimas. Halo teman-teman, senang banget bisa ikut ngobrol di podcast ini. Semoga pembahasan kita nanti bisa menambah wawasan dan juga inspirasi buat kita semua. Betul banget, karena tema kita hari ini cukup menarik dan penting. Benar sekali, hari ini kita akan membahas tema kriteria pemimpin yang baik menurut teladan Khulafaur Rasyidin. Kenapa sih kita bahas pemimpin? Karena sebenarnya setiap dari kita adalah calon pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Di sekolah juga kita sering melihat bentuk kepemimpinan, misalnya ketua kelas, ketua organisasi, atau bahkan memimpin kelompok saat berkecil kelompok. Kadang kita berpikir pemimpin itu hanya orang yang punya jabatan besar, padahal tidak selalu begitu. Pemimpin bisa dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan sehari-hari. Nah, supaya kita tahu bagaimana cara pemimpin yang baik, kita bisa belajar dari teladan para Khulafaur Rasyidin. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Dia dikenal menjadi sahabat yang sangat setia kepada Rasulullah. Bahkan di awal dakwah Islam, Abu Bakar selalu mendukung dan membela Nabi. Julukan As-Siddiq diberikan karena beliau sangat jujur dan selalu membenarkan perkataan Rasulullah. Aku pernah dengar cerita peristiwa Islamiyah. Banyak orang melakukan cerita Rasulullah, tapi Abu Bakar langsung percaya. Betul sekali, tanpa ragu beliau berkata bahwa jika Rasulullah yang mengatakan maka itu pasti benar. Sikap ini menunjukkan betapa kuatnya keimanan dan kejujuran beliau. Berarti seorang pemimpin harus punya keyakinan dan kejujuran yang kuat ya? Iya, karena jika pemimpin tidak jujur, maka orang-orang yang dipimpinnya juga akan kehilangan kepercayaan. Pemimpin harus jujur, teguh, dan tidak mudah goyah, bahkan ketika harus membela kebenaran sendirian. Tokoh berikutnya adalah Umar bin Khattab. Khalifah kedua adalah Umar. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dan sangat jujur. Salah satu kita yang terkenal adalah Pak Umar bin berkeliling pada malam di Gunung melihat keadaan rakyatnya secara langsung. Serius, jadi beliau benar-benar mengerti kondisi rakyat sendiri. Iya, ada cerita ketika beliau menemukan seorang ibu yang memasak batu hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar. Umar sangat sedih melihat hal itu. Beliau langsung mengambil makanan dan baitul mal dan menyusunya sendiri untuk diberikan kepada keluarga tersebut. Ya Allah, itu menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Betul, Umar tidak hanya memerintah dari istana, tetapi juga turun langsung melihat kondisi rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar kita menyampaikan amanah kepada yang berhak dan berwenang. Berarti pemimpin itu tidak boleh dikasih ya. Ajarannya, pemimpin harus adil, tegas, berani, dan membela yang benar. Juga, Utsman bin Affan. Sekarang kita membahas tentang Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan, lembut, dan pemalu. Salah satu kisah terkenal adalah ketika umat Islam membutuhkan dana untuk membantu pasukan perang. Utsman bin Affan dengan sukarela menyumbangkan banyak hartanya. Aku juga pernah dengar beliau membeli sebuah sumur untuk diberikan kepada umat Islam. Betul sekali, sumur itu sebenarnya dimiliki oleh seseorang yang menjual airnya dengan harga mahal. Utsman kemudian membeli sumur tersebut
masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal keadilan. Tapi kadang kita juga terlalu sering menyalahkan pemimpin, padahal kalau kita terlihat diri kita sendiri, mungkin kita juga belum tentu bisa bersikap adil. Setuju, aku pernah punya pengalaman saat jadi ketua kelompok. Awalnya aku ingin semua anggota kelompok mengikuti cara yang aku inginkan. Aku pikir itu cara yang paling tepat. Terus apa yang terjadi? Akhirnya kelompok jadi kurang kompak. Ada yang merasa pendapat tidak didengar. Wah, itu sering terjadi di kelompok pulang. Iya, dari itu aku sadar bahwa pemimpin bukan hanya memberi perintah, tapi juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Berarti kepemimpinan bisa dipelajari dari pengalaman ya. Benar, bahkan hal sederhana seperti menjadi ketua kelompok, punya hati juga termasuk bentuk kepemimpinan. Dan juga paling penting, pemimpin harus bisa bertanggung jawab terhadap yang bekerja kelompoknya. Sekarang kita kasih beberapa tips supaya kita bisa belajar menjadi pemimpin yang baik seperti teladan Khulafaus Shalihin. Tips pertama, latihan kejujuran dari hal-hal kecil yang menunjukkan walaupun terlihat sepele. Tips kedua, belajar bertanggung jawab. Jika kita melakukan kesalahan, jangan mencari alasan, tapi berani mengakui kesalahannya sendiri. Tips ketiga, usahakan mendengar pendapat orang lain. Pemimpin yang baik tidak merasa paling benar. Dan sabar, mencari ilmu dan membaca karena pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang memiliki pengetahuan luas. Teman-teman, dari kisah Khulafaur Rasyidin, kita belajar bahwa pemimpin yang baik bukan hanya soal jabatan atau kekuasaan, tapi tentang akhlak, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Semoga melalui Ramadan ini kita bisa belajar memperbaiki diri. Belajar menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih adil dan bertanggung jawab. Semoga suatu hari nanti kita bisa menjadi pemimpin yang membawa kebaikan, minimal untuk diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضي